Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Polisi temukan 5 jenazah yang diduga anggota kelompok bersenjata di Yahukimo. Diduga korupsi APBD 1,3 miliar rupiah, pimpinan perusahaan swasta di Raja Ampat ditangkap penyidik kejaksaan di Bandara Sorong. Ratusan sopir angkot berunjuk rasa di kantor DPRD Sorong, minta Pemkab stop izin angkutan daring. Lima jenazah yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB dievakuasi aparat gabungan TNI Polri ke RSUD DKI untuk diotopsi. Kelima jenazah tersebut ditemukan di Kalibrasa, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Sabtu lalu. Kepolisian Resor Yahukimo juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sejumlah barang bukti berupa 4 butir peluru dan dokumen Papua Merdeka. Kedua barang bukti tersebut saat ini sudah dibawa ke Mapolres Yahukimo. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan kelima anggota KKB itu diduga tewas setelah baku tembak dengan aparat pekan lalu. Diduga kuat ini kelompok KKB, itu kan kita diminta oleh teman-teman TNI untuk datang melihat TKP yang ada korban-korban penembakan, dan memang pada semua korban yang diambil kepolisian pada saat di TKP ini memang ada barang-barang bukti yang terkait dengan kelompok di dalam. Sejumlah HP yang disita ini masih kita akan buka, dan sampai kemarin waktu pemakaman identitas dari korban ini di Yahukimo sendiri tidak ada. Kita sudah minta kepala suku, ini tidak ada yang mengenali dengan warga tersebut. Tetapi tentunya masih diupayakan Kapolres untuk mencari ke sumber lain. Jadi mudah-mudahan nanti 1-2 hari ini setelah pemakaman ada keluarga atau yang merasa adiknya atau anaknya atau suaminya yang mungkin lihat di foto atau belum kembali, bisa nanti melapor kepada Pak Kapolres. Data dan apa sedang ditangani oleh Polres. Fakiri juga menambahkan mereka merupakan anak buah Yotam Buryangge, mantan anggota TNI yang desersi lalu bergabung dengan KKB. Sebelumnya pada 21 Agustus lalu, anggota Satgas Pamtas Yonif 7 Marinir Pratu Agung Pramudi Laksono gugur saat kontak tembak dengan KKB di DKI, Kabupaten Yahukimo. Arthur melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Kejaksaan Negeri Sorong menangkap Selviana Wanma, tersangka kasus dugaan korupsi perluasan jaringan tegangan listrik rendah dan menengah di Distrik Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat tahun 2010. Selviana ditangkap saat baru saja turun dari pesawat di Bandara Deo Sorong. Ia langsung digelandang ke kantor Kejari Sorong untuk diperiksa dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan, Selviana sempat mencurahkan perasaannya kepada wartawan. Ia menyatakan tidak pernah menerima surat pemanggilan dari Kejari Sorong dan ia mengajak wartawan sama-sama mengikuti proses hukum yang saat ini sedang dialaminya. Saya merasa saya tidak pernah mendapatkan surat panggilan, baik panggilan pertama, kedua maupun panggilan yang disebut ketiga. Tidak pernah. Saya kooperatif, tahun lalu pun saya kooperatif, dan saya kemarin mengajukan Prapit, saya menang di Prapit. Hari ini saya harus menghadapi ini. Buat saya tidak apa-apa, karena Raja Ampat adalah kampung halaman saya. Saya bangun PLTD dengan hati. Hari ini kalau Raja Ampat tidak terang, teman-teman tahu bagaimana Raja Ampat bisa diminati sampai dikenal ke luar negeri kalau kami tidak ada lampu. Hari ini dengan tangan saya terbogol nih, teman-teman, saya tidak perlu peleh, teman-teman lihat tangan saya terbogol. Saya tidak merasa sedih apapun, karena saya berbuat sesuatu yang hari ini dinikmati oleh masyarakat Raja Ampat. Satu hal yang saya minta dari teman-teman media, mulai hari ini, mari kita sama-sama
mengikuti proses hukum yang sedang saya alami. Usai menjalani pemeriksaan, Selviana langsung ditahan di Lapas Sorong. Kejari Sorong menyatakan sudah 3 kali memanggil Selviana untuk menjalani pemeriksaan, namun ia mangkir. Kejaksaan Negeri Sorong menyebut, akibat perbuatan Selviana, negara dirugikan hingga 1,3 miliar rupiah. Kami sudah melayangkan surat panggilan secara patut kami, tetapi kemudian pemanggilan itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, sehingga dilakukanlah penjemputan atau pemanggilan atau dengan menggunakan surat perintah membawa. Biasa juga mungkin lebih familiar diistilahkan pemanggilan secara paksa gitu. Nah, berdasarkan alat bukti yang ada, dan sekaligus ini menjadi catatan penting, sekaligus melaksanakan diktum atau pertimbangan putusan pengadilan tipikor, ya kemudian disepakati untuk ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian tindak lanjut daripada ditetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan terhitung hari ini dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Lapas Kota Sorong. Sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka, Selviana langsung mengajukan gugatan pra-peradilan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Topan melaporkan. Tim Opsnal Reskrim Polsek Sorong Barat membongkar kasus pencurian 13 unit mesin motor tempel kapal di gudang PT Hasrat Abadi pada 8 September lalu. Dalam kasus ini, polisi meringkus 2 tersangka yang merupakan kakak beradik dan salah satunya adalah anggota Polres Sorong berpangkat Bribda. Dari hasil olah TKP dan rekaman kamera pengawas, kedua kakak beradik ini ditangkap di rumah orang tuanya di Kompleks BTN Kota. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menyita 8 dari 13 unit mesin motor tempel di sejumlah tempat. Sisanya sudah dijual ke beberapa penada di Kota Sorong. Ada 6 tersangka. Kita berhasil menangkap 2 tersangka serta barang buktinya. Kemudian masih ada 4 tersangka lagi yang masih dalam daftar pencarian orang. Namun untuk data-datanya sudah kita ketahui, tinggal kita mematangkan aja posisinya di mana, baru kita lakukan upaya paksa. Dari hasil penangkapan ini kita juga sudah mengamankan barang bukti, yaitu terdiri dari 5 unit, dari 13 unit kita berhasil mengamankan 8 unit motor tempel. Jadi salah satu tersangka ini adalah oknum anggota Polri, dan ini sudah kita tahan dan kita sudah lapor ke pimpinan terkait keterlibatan oknum anggota tersebut. Kedua tersangka ditahan di rutan Polsek Sorong Barat. Mereka dijerat ancaman hukuman 4 hingga 7 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu 4 pelaku lainnya dan identitas mereka sudah diketahui. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Uang sebesar 80 juta rupiah milik seorang ASN digasak kawanan perampok di Jalan Cendrawasih, SP2, Timika. Saat ini kasus perampokan itu tengah ditangani Polres Mimika. Menurut Kapolres AKBP IGD Putra, korban saat itu sedang mengendarai mobil. 2 orang pria tiba-tiba memberitahu ban mobilnya kempes dan mengeluarkan api. Korban berhenti dan keluar dari mobil. Saat mengecek kendaraan, kedua pelaku langsung beraksi membawa kabur tas yang berisi uang dari dalam mobil. Ya mungkin si korban ini sudah diikuti oleh para pelaku. Ya ini memang dulunya pernah ada modus-modus seperti ini dan ini muncul lagi. Jadi sementara kami dari pihak Polres Mimika sementara melakukan penyelidikan dan pendalaman, ya ada berkaitan dengan untuk mengidentifikasi si pelaku. Kalau kerugiannya sekitar 80 juta ya kemarin ya. Nah kemudian untuk modusnya si pelaku ini ya mengarahkan si korban, jadi seolah-olah si korban ini seperti kemarin dia informasikan bahwasanya ban mobilnya bocor. Ya. Nah dengan adanya informasi itu
akhirnya si korban juga terpengaruh, tergiring, akhirnya turun dari kendaraan, disitulah titik lengahnya si korban. Jadi begitu korban turun, pelaku yang lain mengambil barang di dalam mobil si korban. Korban mengatakan uang tersebut rencananya akan digunakan untuk kegiatan pemerintahan di Kabupaten Mimika. Modus kejahatan ini sudah sering terjadi. Pelaku biasanya sudah mengetahui korban membawa uang dari bank, lalu membuntutinya sambil mencari kesempatan yang tepat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan pengemudi angkutan umum Kota Sorong berunjuk rasa menuntut pemerintah menghentikan angkutan daring berbasis aplikasi. Pengunjuk rasa berkonvoi menggunakan angkutan umum dari Terminal Remu menuju kantor DPRD Kota Sorong. Kedatangan mereka diterima anggota DPRD dan mereka langsung melampiaskan kekesalannya. Mereka menyatakan akibat maraknya angkutan daring, pendapatan mereka turun drastis. Di sini meminta untuk namanya angkutan berbasis aplikasi untuk dihentikan dan dicabut izinnya dan ditutup aplikasinya, karena memang kalau kita mengacu kepada peraturan Menteri Perhubungan nomor 118 tadi, saya kira itu jelas dalam pasal-pasalnya demi ayat-ayatnya terkait dengan keberadaan kondisi daerah kita ini di mana jalur jalannya sesungguhnya belum memadai. Nah, maka dari itu kami merasa dengan hadirnya apalagi dengan Maxim ini, sesungguhnya ini bukan hanya sebatas merugikan, tapi bagi kami taksi ini pembunuhan. Ini pembunuhan tinggal di ujung tanduk, kami ini akan dibunuh di Maxim. Di mana-mana daerah ketika taksi online itu masuk, mati taksi ini, mati angkutan. Demanto Silalahi, anggota DPRD Kota Sorong menyarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Sorong untuk meninjau kembali perizinan angkutan daring. Sarankan supaya segera ditinjau dari segi aturan Permen Hub 118 itu supaya diterapkan. Ini ada indikasi bahwa peraturan Menteri Perhubungan 118 ini tidak dilaksanakan atau tidak melalui proses atau tidak melaksanakan permen tersebut, sehingga kehadiran Maxim ya ini atau online yang lain perlu kita pertanyakan izinnya. Dinas Perhubungan Kota Sorong berjanji akan membawa masalah ini dalam rapat yang melibatkan manajemen angkutan daring. Perhubungan mengambil langkah tegas terkait dengan teman-teman dari teman-teman angkutan umum bahwa kehadiran Maxim ini sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat, lebih khusus lagi untuk teman-teman angkutan umum dalam wilayah Kota Sorong. Jadi dalam hal ini kami bertindak selaku pemerintah daerah Kota Sorong, Dinas Perhubungan mengambil langkah tegas bahwa ketika perizinan itu sementara dalam proses, maka kami Dinas Perhubungan akan bekukan untuk sementara sambil menunggu proses selanjutnya dari pemerintah daerah. Setelah aspirasi mereka diterima DPRD, ratusan pengemudi angkutan umum ini membubarkan diri dengan tertib. DPRD meminta agar pengemudi kembali beroperasi melayani penumpang karena keberadaan mereka sangat dibutuhkan masyarakat Kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Topan melaporkan. Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen memusnahkan barang bukti hasil kejahatan yang kasusnya sudah diputuskan pengadilan atau berkekuatan hukum. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata api, peluru, ijazah, barang kosmetik, sabun, dan bahan peledak. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejari Sabtu lalu yang dihadiri sejumlah pejabat kejaksaan dan jajaran kepolisian serta pengadilan. Kajari Kepulauan Yapen Henry Marulitua mengatakan pemusnahan ini sebagai bukti aparat kejaksaan telah bekerja melakukan penegakan hukum atas sejumlah kasus baik di Yapen maupun Waropen. Pemusnahan ini untuk meyakinkan ke masyarakat bahwa apa yang terjadi, perkara-perkara yang terjadi di Kepulauan Yapen dan Waropen ini sudah kita proses dan selesai dan putusan inkrah, dan sekarang hari ini kita eksekusi barang-barang tersebut. Perlu saya sampaikan juga bahwa untuk tingkat perkara dalam kurun waktu 1 tahun ini yang meningkat adalah penganiayaan, narkotika,
dan kabur. Barang-barang ini juga ada sebagian yang berisiko, artinya bahan peledak. Mungkin kita nggak bisa lakukan pemusnahannya di sini karena itu diperlukan keahlian pemusnahan bahan peledak itu, karena dia ada teori sendiri, sehingga nanti mungkin barang itu kita serahkan ke polisi. Ada sejumlah barang yang tidak bisa dimusnahkan di tempat ini, yakni bahan peledak, sehingga diserahkan kembali ke polisi untuk dimusnahkan dengan cara khusus. Mengingat dari barang-barang bukti ini ada beberapa memang yang harus dimusnahkan, sebagaimana contoh mungkin seperti dokumen-dokumen palsu yang memang sudah memiliki kekuatan hukum tetap untuk disita, kemudian harus dimusnahkan. Kemudian juga seperti senjata-senjata rakitan juga yang memang harus dimusnahkan untuk agar tidak menjadi kendala lagi atau masalah lebih lanjut. Barang bukti ini disita dari 41 perkara selama tahun ini. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Eman Beta melaporkan. TNI Angkatan Darat melaksanakan kegiatan pembinaan komunikasi untuk mencegah konflik sosial di Timika, Papua Tengah. Kegiatan ini dilangsungkan di salah satu hotel di Timika. Dalam pembinaan komunikasi, TNI AD mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan umum 2024. Kegiatan ini diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari ormas, mahasiswa, serta kelompok pemuda di Timika. Kegiatannya sangat positif. Jadi saran saya ke depan itu mudah-mudahan kegiatan seperti ini jangan berhenti sampai semua. Ada kegiatan-kegiatan lanjutan karena kegiatan ini memberikan pesan-pesan yang luar biasa, dan di depan kalau bisa sarankan juga kegiatan ini tidak sebatas di pada level ini, tapi mungkin diturunkan sampai pada tingkat distrik dan kampung. Dengan demikian pola-pola yang dibangun ini lebih tertata baik dan lebih disentuh dengan pendekatan-pendekatan humanis. Wasintel Kasat Brigjen Antonino de Silva meminta masyarakat segera melapor jika ada pihak tertentu yang sengaja membuat keributan atau konflik sosial. Kerusuhan hingga terjadi konflik sosial menjadi pengalaman buruk yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional. Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan terhadap konflik, baik itu konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Oleh sebab itu, dalam konflik itu bisa menghilangkan rasa percaya diri, traumatis psikologi, dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. TNI Angkatan Darat memberikan perhatian serius kepada Kabupaten Mimika karena daerah ini salah satu yang rawan konflik, terutama saat pemilu 2024 nanti. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tentang mesin kami yang pertama ini yang kami dapatkan. Taufik Putrajaya, warga kota Biak, Papua, bisa menjadi inspirasi warga lain dalam mengatasi masalah sampah. Taufik yang sehari-hari bekerja sebagai aparatur sipil negara di TNI Angkatan Laut Lanal Biak sejak tahun 2018 mengelola bank sampah rumah tangga yang diberi nama Bank Sampah Amanah. Bank sampah milik Taufik bisa menghasilkan sampah plastik bekas dari berbagai jenis botol yang ia beli dari pengumpul seharga Rp2.000 per kilogramnya. Dari usaha bank sampah ini, ia bisa menghasilkan 500 hingga 1 ton sampah per hari. Sampah tersebut kemudian didaur ulang lalu dijual ke Surabaya. Menurut Taufik, ia tergerak untuk membuka bank sampah karena sampah di Biak sangat banyak dan bisa diolah dan menghasilkan uang. Kami melalui usaha plastik ini dari tahun 2018. Alasan kami memulai usaha ini dikarenakan melihat sampah plastik di Biak ini terlalu banyak dan perlu diolah. Jadi, kami tergerak usaha dari rumah untuk mencoba membeli plastik
dari daerah sekitar lingkungan kami. Singkat cerita, sekarang kami sudah bisa membuka lapangan kerja buat saudara-saudara kami, anak-anak Papua. Terima kasih juga buat komandan kami yang sudah mensupport kami dalam usaha ini. TNI Angkatan Laut mengapresiasi kreativitas dan kerja keras anggotanya karena bermanfaat bagi masyarakat. Memberikan inovasi yang baik dalam lingkungan kerja, khususnya di Biak, di mana anggota tersebut telah mendirikan bank sampah, yang mana sudah mempekerjakan kurang lebih ada 14 karyawan. Ini hal yang positif, di mana Adipura yang selama ini 4 kali berturut-turut, salah satunya adalah bagaimana pengolahan sampah yang baik di Kabupaten Biak Numfor, dan itu merupakan suatu hal yang positif dalam pembinaan potensi maritim kita, di mana kita dapat berguna terhadap tempat kerja dan juga berguna kepada masyarakat. Bank sampah milik Taufik adalah salah satu celah usaha yang belum banyak digeluti orang di Biak. Selain menghasilkan uang, usaha bank sampah juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah sampah di kota Biak. Dari Biak, Papua, Hendra melaporkan. Setelah 3 hari menggali, akhirnya anggota Polres Kepulauan Yapen menemukan air. Polisi membuat sumur bor untuk warga Kampung Menawi, Distrik Angkaisera, Kepulauan Yapen. Air bersih di kampung ini memang sulit, sehingga mereka terpaksa harus membeli air. Selain membangun sumur bor, Polres Kepulauan Yapen juga memberikan pompa air, sehingga warga dengan mudah mendapat air. Lazarus Bonai, tokoh masyarakat di daerah ini, sangat senang karena selama lebih dari 20 tahun warga di daerah ini belum menikmati air bersih, dan untuk keperluan sehari-hari mereka terpaksa memanfaatkan air kali. Kami akan menjaga bantuan yang diberikan oleh pihak kepolisian dan merawatnya untuk keberlangsungan hidup kami di kampung ini. Kami sampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragih mengatakan program pembuatan sumur ini merupakan program Polri peduli lingkungan. Saat ini saya berada di Kampung Menawi, Distrik Angkaisera, membantu warga di sekitar untuk pembangunan sumur bor. Setelah hampir 3 hari melakukan penggalian, akhirnya ditemukan air, dan semoga air ini bisa bermanfaat digunakan oleh warga yang ada di sekitar Kampung Menawi ini. Selain Kampung Menawi, program air bersih dengan membangun sumur bor juga akan dibangun di kampung-kampung lain karena masih banyak warga Papua yang belum menikmati air bersih. Sementara itu, Polres Mimika membangun sumur bor untuk warga Lorong Irigasi 2, Kelurahan Komorojaya, Distrik Wania. Selain sumur bor, warga di daerah ini juga mendapatkan bantuan berupa mesin pompa dan tandon air. Pembangunan sumur bor ini disambut baik warga karena untuk mendapatkan air bersih dan jernih di Kelurahan Komorojaya, warga harus membuat sumur bor yang sangat dalam. Ya, kita ada membuat suatu sumur bor, ya, karena kita lihat untuk di daerah Komorojaya ini, ya memang masih ada keterbatasan untuk mata air yang layak dikonsumsi oleh warga di sekitar sini. Memang sudah ada di sini, cuman mungkin tingkat kedalamannya yang belum mencukupi, sehingga kualitas airnya juga dampaknya ataupun kondisinya tidak layak untuk dikonsumsi. Maka itu dari kami, pihak Polres Mimika, menggagas untuk melaksanakan kegiatan ini di tempat ini. Ya. Di Kabupaten Mimika masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau saat ini. Tidak jarang, sebagian warga harus membeli air bersih dari mobil tangki yang harganya cukup mahal. Eman Beta dan Igo Batmomolin melaporkan dari Yapen dan Mimika. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.